zaman modern ini, tidak sedikit orang yang terperosok jurang yang bernama gengsi, ketika melihat teman, tetangga, beli HP baru, memakai kendaraan baru, membangun rumah baru. Timbullah rasa iri dan nafsu untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menjadikan apa yang dimiliki orang lain, standar yang wajib dimiliki. Ada yang masih membawa obsesi itu, ke arah yang positif, dijadikannya penyemangat dalam bekerja. Tapi, tak jarang membuat orang berpikiran pendek. Lalu mereka tergiur ingin cepat kaya dengan cara singkat dan mudah tanpa usaha keras. Jalan pesugihan pun banyak dipilih demi meraih kekayaan dengan cara instan, seperti yang dilakukan Johnny. Johnny, kala itu sedang bersantai dengan istrinya yang bernama Betty, di teras rumah. Tiba-tiba dari jauh terdengar raungan suara knalpot, yang suaranya semakin lama semakin mendekat ke arah keduanya. Tak berselang lama, muncullah mobil warna merah mengkilap, dan terlihat juga kursi duduknya masih diselimuti plastik, berhenti di sebelah rumah. Entah setan mana yang menggoda. Suara knalpot itu seakan berbunyi, "Kapan kamu bisa beli kayak aku?" Sontak warna merah itu seakan menjadi api yang membakar hati Betty. Ternyata, itu mobil tetangga sebelah rumah, yang baru saja dibeli. "Mas, aku udah gak kuat hidup hayak begini terus. Hanya bisa melihat tetangga beli kendaraan baru, bangun rumah bagus, sampai kapan kita akan kayak gini terus, Mas?" Keluh Betty. "Ya mau gimana lagi dek, kerjaan Mas di pabrik gajinya juga pas-pasan. Yang sabar aja, mungkin suatu saat nanti, Mas akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi." Jawab Johnny. "Tapi sampai kapan, Mas? Pokoknya saya maunya segera. Kalau Mas gak bisa memenuhi keinginanku, lebih baik kita cerai aja." "Janganlah dek, abang kan sangat sayang sama adek. Terus gimana saya bisa memenuhi apa yang adek minta?" "Terserah abang lah gimana caranya, atau ambil pesugihan aja biar cepet." Johnny yang tak kuat berpisah dengan Betty, akhirnya mengiyakan. "Baiklah dek, aku akan mencari tahu bagaimana caranya mengambil pesugihan itu." Seakan jalan setan itu mudah dilewati. Suatu hari, saat Johnny bermain ke kontrakan temannya yang bernama Benny, keduanya terlihat obrolan panjang. Saat itu Johnny mengeluh soal kondisi keluarga. Yang istrinya minta ini dan itu, Johnny pun juga terlilit utang riba. Setelah Johnny mencari informasi, ternyata Benny punya paman seorang dukun, yang tinggal di desa, dan sering bertransaksi jual beli tuyul. Namun Benny juga sering mengingatkan kalau jalan pesugihan itu resikonya sangat besar. Tapi semua itu tidak digubris oleh Johnny. Suatu hari berangkatlah Johnny dan Betty serta temannya, ke desa yang ditinggali paman Benny itu. Mereka memutuskan berangkat pagi hari. Dan perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam. Lalu mereka dilanjut berjalan kaki, di jalanan setapak. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana. Terlihat kakek tua menyambut kedatangan Benny bersama rombongan, lalu dipersilakan masuk ke rumah tersebut. Rupanya niat Johnny untuk memelihara tuyul pun sudah diketahui paman Benny. Johnny juga sebelumnya telah diminta untuk mempersiapkan sejumlah persyaratan, jika hendak memelihara tuyul. Di antaranya sesajen dan sejumlah uang. Kakek tua itu mengajak mereka ke sebuah tempat tak jauh dari rumahnya. Tempat itu disebut lereng. Sebuah tempat berupa perbukitan yang dipenuhi pepohonan besar. Di lokasi itu, kakek tua itu kembali mengingatkan Johnny dan Betty atas niatnya itu. Namun mereka sepertinya sudah yakin dengan keinginannya itu. Tiba di sebuah batu besar, Johnny diminta menyiapkan sesajen yang telah disiapkan. Lalu atas bimbingan kakek tua itu, Johnny melakukan ritual yang hampir memakan waktu 2 jam lamanya. Tibalah waktunya, Johnny kemudian diminta membuka matanya. Samar-samar, satu persatu sosok makhluk menyerupai anak kecil, menghampiri Johnny, entah berapa jumlahnya. Rupanya itulah sosok tuyul yang hendak dipelihara Johnny. Sosoknya mirip anak kecil, namun memiliki raut wajah orang dewasa. Matanya sedikit besar. Kemudian pada bagian daun telinga, sedikit memanjang. Mereka berlarian ke sana kemari layaknya anak kecil yang sedang bermain. Setelah beberapa saat,
sosok makhluk itu hanya tersisa 5 tuyul. Menurut kakek tua itu, tuyul di lokasi ini sangat banyak. Kedatangan mereka tadi bermaksud untuk melihat kecocokan. Rupanya ada 5 tuyul yang cocok dengan Johnny. Kini giliran Johnny yang diberi kesempatan untuk memilih. Satu persatu ia perhatikan. Setelah berdiskusi sebentar dengan Betty, Johnny kemudian menjatuhkan pilihannya kepada tuyul di tengah yang pakai cawet merah. Kakek tua itu kemudian kembali mengingatkan Johnny agar memperlakukan tuyul itu layaknya anak sendiri. "Jangan sekali-kali menolak keinginannya," ucap kakek tua itu. Tanpa ragu Johnny pun menyetujui permintaan kakek tua itu. Tak lama kemudian, Johnny pun berpamitan. Namun sebelum berpamitan, kakek tua itu meminta Andi tidak berhenti atau mampir di tengah perjalanan. Singkat cerita, mereka sudah tiba di Jakarta. Sebelum kembali ke rumah kontrakannya, Johnny meminta Benny untuk merahasiakan semua ini. Seminggu berlalu, Benny seperti biasa disibukkan dengan bekerja di pabrik, sementara Johnny jarang terlihat keluar rumah. Johnny masih fokus mengurus tuyulnya. Sesuai arahan kakek tua itu, tuyul itu butuh seminggu untuk beradaptasi. Sehingga Johnny dan istrinya banyak menghabiskan waktu di dalam kamar bersama tuyul. Hanya 3 bulan berlalu, ekonomi Johnny dan istrinya mulai terlihat. Ia yang awalnya hanya tinggal di rumah kontrakan, kini mulai membeli rumah. 3 bulan lagi, ia kemudian membeli bangunan untuk dijadikan restoran bintang 5. Sebagian besar karyawannya ia rekrut dari kampung halaman. Seperti itulah kehidupan Johnny dan istrinya, setiap hari hartanya dipastikan bertambah. Bagi Benny yang mengetahui rahasia Johnny mungkin tak begitu kaget dengan kekayaan Johnny yang didapatkan secara tiba-tiba. Namun suatu hari, Benny sempat penasaran penghasilan yang didapat dari tuyul itu. Menurut Johnny, sesuai perjanjian, tuyul akan menghasilkan uang sesuai uang dalam perjanjian itu. Saat perjanjian sebelumnya, Johnny mengaku menyerahkan uang 5 juta rupiah. Sehingga kini tuyul yang dipeliharanya menghasilkan uang sebesar 5 juta rupiah per hari. Benny pun lalu bertanya kepada Johnny mengenai resiko memelihara tuyul. Johnny pun langsung menjawab, resiko memelihara tuyul itu adalah nyawa, yang harus dipersembahkan setiap 1 tahun sekali. Meski Benny sudah tahu, mendengar jawaban Johnny secara langsung, sekujur tubuh Benny merasa merinding. Ia baru sadar betul, sejak perjanjian itu hingga sekarang sudah hampir memakan waktu 1 tahun. Benar saja, tak lama kemudian, salah seorang karyawan restoran milik Johnny hari itu mengalami kecelakaan. Terjatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur pintu dan darah berceceran di lokasi kejadian. Karena luka yang cukup parah, tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Bagi orang awam, kejadian itu mungkin saja dianggap kecelakaan kerja. Namun tidak bagi Benny. Ia tahu betul kecelakaan itu merupakan tumbal pertama pesugihan tuyul yang dilakukan Johnny. Setahun berlalu, Benny mendengar kabar bahwa istri Johnny mulai mengeluh kesakitan. Hal itu karena setiap hari harus menyusui tuyul. Layaknya anak kecil, keinginan tuyul itu untuk meneteh di istri Johnny tak cukup sekali. Bisa beberapa kali dalam sehari. Suatu hari, Johnny kedatangan keponakannya dari kampung halaman. Menurut Johnny, keponakannya itu akan melanjutkan sekolah di Jakarta sambil bekerja di restoran miliknya. Tak hanya itu, Johnny pun membelikan motor sport untuk keponakannya itu. Keluarga keponakannya itu tidak menolak dan tak curiga, Johnny berjanji akan membelikan keponakannya itu sepeda motor sport. Usaha yang dirintis Johnny dan istrinya semakin maju. Hartanya pun terus berlimpah. Namun di balik itu seringkali muncul keanehan. Setiap tahun sudah dipastikan ada korban jiwa, termasuk keponakan Johnny menjadi tumbal di tahun keempat. Betty mulai merasa takut, karena rasa sakit di bagian payudaranya mulai tak tertahankan. Akhirnya di tahun ke-10 setelah memelihara tuyul itu, Betty akhirnya meninggal, disebabkan payudaranya membusuk yang menjalar ke organ dalam tubuhnya. Setelah kematian Betty,
Kini giliran Johnny yang benar-benar ketakutan. Para karyawan kini mulai curiga, kok setiap tahun di restoran pasti ada yang mati, termasuk juga istri bos? Apa bos ini mengambil pesugihan? Benny tak pernah lagi mendengar kabar Johnny dan istrinya. Lalu tiba-tiba Benny dikagetkan suara telepon dari Johnny. Saat itu ia mengabarkan istrinya, Betty meninggal dunia. Benny sempat menemui Johnny. Ia meminta Johnny untuk mengembalikan tuyul itu. Atas saran Benny, sedangkan tuyul itu kini tidak ada yang menyusui juga, mereka pun berangkat ke tempat paman Benny lagi untuk mengembalikan tuyul. Namun kakek tua itu juga sempat mengingatkan, jika tuyul itu dikembalikan maka harta kekayaan yang selama ini dimiliki Johnny dan istrinya akan ikut habis. Johnny pun menyanggupi. Benar saja. Hanya selang 2 hari sejak Johnny mengembalikan tuyul itu, restoran miliknya hangus terbakar, rumah yang Johnny tinggali terbakar, termasuk Johnny sendiri juga mati dalam kebakaran tersebut.